Assalamualaikum. Di sini saya mau mempraktekkan aplikasi kasir untuk studi kasus jualan pentol ya. Caranya tinggal tap-tap seperti ini. Misalnya ada beli paket Rama 3, tinggal ditap-tap seperti ini, atau kita bisa langsung menambahkan ke angkanya ini, diketik misalnya ST5, save, atau kita bisa melakukan pencarian misalnya Rama. Nah, ini hanya tampil kata kunci yang ada di pencarian saja, atau bisa menggunakan kategori misalnya topping, hanya tampil topping saja seperti itu ya. Kemudian klik keranjang. Untuk keranjang ini fungsinya untuk konfirmasi lagi ke pelanggan apakah pesanan sudah benar. Di sini kita bisa menghapus, menambah pesanan, atau mengurangi pesanan. Kemudian bayar, misalnya orangnya bayarnya 150.000, kembali 10.000 ya. Nomor meja dan nama ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kalau tidak diisi tidak akan tampil di struk. Klik bayar. Nah, seperti ini ya. Untuk struk ini juga bisa di share di WA, Telegram dan lain-lain, nanti berupa file JPEG atau PNG berupa gambar. Kemudian untuk cetak struknya kita harus mengkoneksikan printernya dulu, cukup satu kali saja saat aplikasi pertama dibuka, selanjutnya nggak pakai koneksi lagi. Kemudian printnya. Untuk struknya ini tanpa watermark sama sekali ya. Bisa dikasih logo, nama outlet, WA dan lain-lain. Ini bisa diedit, dan kata yang ini juga bisa diedit. Ini adalah fitur-fiturnya. Setelah ini saya juga akan mempraktekkan fitur ini satu persatu. Yang pertama, data setting struk tanpa watermark. Kemudian ada tampil uang kembalian. Metode bayar ini untuk memudahkan pencatatan atau pengelompokannya, biar kita tahu transaksi yang tunai berapa, transfer berapa dan lain-lain. Kemudian ada laporan penjualan per barang. Ini bisa difilter berdasarkan nama kasirnya. Jika ada shift, bisa berdasarkan kategori, misalnya mau cek penjualan minuman saja dan seterusnya. Kemudian metode bayar, kita bisa cek berdasarkan transaksi tunai berapa, pakai yang bayar pakai QRIS berapa, seperti itu ya. Kemudian ada print laporan atau export Excel, ini untuk memudahkan laporan ke owner ya. Nanti akan saya praktekkan satu persatu ini videonya. Kemudian ada laporan penjualan per nota. Ini di menu ini kita bisa cek total transaksi, atau kita bisa cetak ulang struk atau melihat ulang detail pesanan. Kemudian ada kategori barang, ini untuk mengelompokkan barang ya, mana yang minuman, yang topping mana dan lain-lain. Kemudian stok, ini opsional, boleh diaktifkan tidak. Dan mutasi stok, untuk barang keluar masuk. Khusus stok ini teman-teman biasanya pentol itu banyak metodenya ya. Ada yang pakai prasmanan, ada yang pentol itu pakai saset, atau pentol itu sudah paket 10.000, paket 15.000. Nanti tergantung metode penjualan teman-teman, nanti bisa dikonsultasikan dulu lewat WA yang ada di deskripsi untuk stoknya ya. Kemudian laporan penjualan per shift. Nah, ini untuk memudahkan jika ada shift. Kemudian ada ekspor atau import data barang untuk sebagai backup saja ya, jika suatu saat mau ganti HP atau nambah outlet. Kemudian keunggulan dari aplikasi ini yaitu tanpa koneksi internet ya, tanpa koneksi internet, offline, tanpa langganan. Ini tanpa biaya bulanannya, cukup beli di awal saja, bisa dipakai selamanya. Kemudian simple, mudah digunakan, dan support WA. Support WA ini nanti bisa konsultasi lewat WA jika terjadi kendala atau bingung cara mengoperasikannya.
Tonton video ini sampai habis, saya akan mempraktekkan fitur ini satu persatu, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Fitur yang pertama yang saya spill ini ada laporan penjualan per barang ya. Di sini kita bisa memfilter berdasarkan tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kasirnya ini kan all kasir. Ketika saya mau cek penjualan atas nama Caca saja, nanti akan muncul omset Caca saja, atau Safi, nah nanti akan muncul Safi saja. Kemudian kita juga bisa filter berdasarkan metode bayarnya, tunai, QRIS, atau BCA, BRI, dan lain-lain. Ini berhubung masih belum saya tambahi, masih tunai saja, tapi ini bisa ditambahi lewat pengaturan di aplikasi ini ya. Habis ini saya spillkan pengaturannya. Ini bisa filter berdasarkan kategorinya, minuman, makanan, atau topping. Untuk menambah metode bayar, misalnya ya saya mau menambahkan metode bayar BRI, misal BRI, nanti akan muncul di sini, Pak, ini beli paket gila aja. Nah ini, nah metode bayarnya bisa pakai BRI ini. Nanti di laporan penjualan akan tampil sebagai BRI. Coba saya filter BRI saja ya. Nah, hanya muncul transaksi yang BRI saja. Nanti di laporan penjualan per nota ini juga ada muncul metode bayarnya. Misalnya ini kan tunai, kasirnya Caca, ini tunai, kasirnya Safi, ini BRI, kasirnya Safi. Di menu laporan penjualan per nota ini kita bisa melihat detail pesanan ulang dan bisa cetak ulang. Nah, bisa cetak ulang. Kemudian ini ada fitur lagi, fitur detail dan ekspor. Ini kita bisa cek detail pesanannya secara lebih terperinci lagi. Kita bisa cek harganya, jumlahnya, totalnya, dan nomor notanya. Nah, kita juga bisa ekspor ke Excel untuk memudahkan pengecekan atau laporan ke owner. Untuk laporan penjualan tadi ya, saya mau ada yang ketinggalan ini. Untuk laporan penjualan per barang ini juga bisa dicetak. Coba saya tampilkan ya, ini juga bisa dicetak. Jadi total transaksi hari ini keseluruhan ini bisa dicetak. Jadi kita bisa tahu ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nama kasirnya, omsetnya berapa, terus hari ini barang yang laku apa aja, jumlahnya berapa, bisa tampil semua ya. Atau bisa kita ekspor ke Excel, nanti ada di folder download, dan otomatis kita kalau mau share Excelnya bisa langsung, misalnya lewat WA, Telegram, dan lain. Kemudian ini ada fitur laporan stok. Nah, laporan stok ini masih kosong ya, karena saya menonaktifkan fitur stoknya. Misalnya saya mau mengaktifkan stok ini paket gila aja, saya mau aktifkan stoknya, ada di menu master barangnya. Kemudian paket nonjok juga saya aktifkan stoknya misal. Kemudian saya tambah stok misalnya 50 paket gila, terus paket nonjok saya tambahkan juga misalnya 50 stoknya. Nanti di laporan penjualan atau laporan stok akan muncul jumlah stoknya. Coba kita transaksikan ya, transaksikan paket gila aja 2, paket nonjok 3 misal. Coba kita lihat stoknya apakah berkurang. Tadi kan 50-50 dan sekarang kan jadi 48-47 karena ada
transaksi, berkurang karena transaksi. Kemudian kalau kita lihat mutasi stoknya seperti ini. Untuk memudahkan cara membacanya, kita bisa filter berdasarkan barangnya, misalnya paket gila aja, stok awalnya 0 tambah 50 terus berkurang 2 jadi 48, seperti itu ya. Kemudian ada fitur master kategori ini untuk mengelompokkannya, mana yang aman, mana yang total. Kan mungkin mau ditambahkan lain, kita bisa menambahkan, mengedit atau menghapus. Untuk master barang ini juga kita bisa menambah, mengedit atau menghapus, atau kita bisa export Excel atau import Excel. Kemudian ada fitur ini setting struct. Ini kita bisa mengubah nama toko, alamat, nomor HP, Instagram, pesan, logo ini saya boleh pakai logo, boleh tidak. Logo yang ada yang seperti ini ya. Nah, ini boleh pakai logo, boleh tidak. Bagi teman-teman yang berminat atau ingin konsultasi terlebih dahulu, bisa hubungi di nomor WA yang ada di deskripsi ya, dan jangan like, subscribe ya. Terima kasih.